Ini gamepad yang gue pikir punya eksekusi lumayan bagus dan kasih feel yang beda juga. Ini masuk ke lini Daksa yang artinya bareng sama Asteria, tapi fiturnya beda jauh banget. Terakhir kemarin kita bahas gamepad itu punyanya Rexus juga yang 200 ribuan, ini Asta namanya. Sementara yang baru ini namanya Cygnus, dia launching di harga 549.000. Di harga segitu kita udah dapat sama carrying case-nya, dapat docking charger juga, dapat gamepad yang ya fiturnya oke kayak gini, dan ada software juga, bisa mapping key, atur joystick, trigger, vibration, lampu-lampuan, dan gyroscope juga. Jadi cukup menarik, kita akan bahas nanti. Kayak gini lah gamepadnya, first impression gue pas unboxing itu langsung salfok sama dia punya top case bisa dilepas pasang. Dapat 2 tone juga, warna hitam sama abu. Secara fungsi sih ini untuk opsi selera aja ya, menurut gue. Untuk kita bisa pilih mau warna abu-abu atau warna hitam kayak gini. Menariknya dia udah magnetic, jadi mau dilepas pasangnya juga gampang banget. Ditambah juga di dalamnya ada tempat taruh dongle di sini. Dan yang agak unik di sini tuh ada tulisan Cygnus di dalamnya. Ini bisa dilepas dan ada RGB-nya juga. Kayak nggak terlalu ngaruh karena kalau ini nyala dan kita pakai casing yang warna abu atau putih itu jadi sedikit bleeding gitu loh RGB-nya. Jadi ya gue sih matiin aja RGB-nya dia. Bisa lewat software, bisa juga lewat kombinasi tombol. Cara desain gue suka Xbox banget layoutnya. Tangan gue bisa ngeraih semua tombolnya dia. Cara gripnya sih gue sebenarnya lebih suka kalau bawahnya ini karet semua ya. Tapi sayangnya di sini nggak ada material karet sama sekali. Cuma ada plastik yang dikasih tekstur aja. Dan butuh sedikit penyesuaian aja sih ya di peralihan bahan yang glossy sama matte ini. Menurut gue ini akan lebih enak kalau dibikin matte aja gitu semuanya. Tapi menurut gue ini minor karena overall ini udah enak secara ukurannya untuk di tangan gue 19 cm. Hal yang baru dari grip ini ada di bagian jari tengah gue, restingnya itu jadi otomatis harus ke bagian makro yang bawah. Makronya dia itu model yang tuas. Sebenarnya ini gue suka ya model kayak gini karena mirip kayak di Xbox Elite Series juga. Dari 5 gamepad gue yang ada makro di bawahnya, 2 itu pakai yang tuas, which gue lebih suka dibanding 3 sisanya yang pakai button biasa. Karena beberapa yang pakai button biasa itu justru jadi susah kepencetnya. Yang paling oke button biasa itu ada di Big One karena dia posisinya pas ada di lekukan, jadi ini lebih enak aja gitu pencetnya. Tapi intinya makro yang ini tuh beneran jadi bisa kepake banget karena secara posisinya enak. Dan dia juga ada tambahan 2 lagi di bagian dekat combo jacknya. Dan ini fungsinya untuk kombinasi key yang lain. Kalian bisa lihat aja di manual guide-nya, kayak bisa untuk nyala matiin RGB dan lain-lain. Lanjut, yang ini menarik banget ya, tombolnya mereka itu udah pakai mechanical, klikinya enak banget. Dan justru ini akan jauh lebih awet ya menurut gue juga, karena kalau misalnya yang gamepad biasa pakai membran itu riskan mendem, riskan robek si membrannya, jadi pencetnya tuh juga nggak enak. Dan ini feel-nya konsisten semuanya, cuma yang perlu di take note aja untuk kalian, karena dia travel distance-nya ini pendek, mungkin agak jadi kurang biasa aja pencetnya. Cuma enaknya nih, jadi kalau ada game-game yang butuh spam click, ini akan jauh lebih cepet. Ini patut di-appreciate banget menurut gue. Mechanical di harga 500 ribuan, ini nice banget. RB-nya juga RBLB di bumpernya, ini juga dia pakai mechanical, kerasa klikinya. Beda dengan kemarin yang Asta, ada yang sempat komen juga bahas untuk bumpernya, dan bener bumpernya Asta ini nih pakai membran ya. Beda dengan Cygnus, ini klikinya enak banget. Dan di bumpernya dia juga pencet di mana aja enak karena udah agak keluar model plastiknya dia, moldingannya. Jadi gue dengan posisi gue megang kayak gini pun ini enak banget, bisa di ujung-ujungnya tuh mantap, kepencetnya gampang. Terus untuk di trigger jelas ini Hall effect, dan ada 3 level untuk travel distance-nya juga. Ada yang full, ada yang medium, sama ada yang rapid. Ini untuk game FPS kompetitif. Kalau misalnya kalian main pakai gamepad, ini akan jauh lebih kepake, responnya akan jadi lebih cepat. Dan secara resisten juga ini enak banget, kerasa beratnya. Jadi untuk game balap juga menurut gue ini akan enak. Secara default ini udah oke banget, gak ada dead zone-nya. Gue pencet sedikit dia udah nginput, dan maksimal inputnya itu pas di mentoknya dia, di bottoming out full-nya dia. Cuma kalau misalnya emang kalian butuh maksimal lebih tinggi, ya tinggal diatur aja di softwarenya. Lanjut ke analog juga ini udah Hall effect, jadi ya pastinya akan minim banget resiko adanya drifting. Dan ini dia by default udah radial atau sirkular modelnya, jadi udah 0% ya kalau gue lihat di sebelah kanan. Cuman yang sebelah kiri ini masih ada error sekitar 0,3%. Gue nemu satu hal penting di gamepad ini, kita bisa kalibrasi. Jadi dia punya analog sama trigger, yang tadinya punya gue unitnya itu di 0,3% ya circularity errornya, jadi bisa 0%. Bisa tinggal ikutin aja step by stepnya, udah jelas ada di manual guide-nya. Itu super kepake. Di software-nya juga kita bisa atur initial sama maksimumnya si analognya ini ya. Dan ini kepake kalau misalnya kalian tuh main game FPS kompetitif, misalnya yang analog kanannya untuk aim itu nggak mau yang sampai maksimal banget, jadi
bisa dibatasin ya, radialnya itu nggak sampai full, tapi mungkin di sekitaran mungkin 50-40% biar nggak terlalu sensitif kanan kirinya. Di software juga kita bisa ubah fungsi analog ke D-pad atau sebaliknya, D-pad untuk serong kanan kiri juga bisa kita lock. Jadi ini bisa lebih fokus untuk di beberapa game tertentu. Dan kalau kalian emang anaknya D-pad banget, ada opsi untuk ganti plastik si D-padnya juga ya. Untuk tombol lain di sini ada start, select, turbo, terus capture sama home juga. Ya ini standar aja. Fungsi turbo tentu kepake kalau misalnya emang kalian mau di game yang spam klik dan gak mau capek ya, bisa pakai turbonya. Untuk vibration juga ini oke banget, stabil. Gue berasa dari belakang sampai ke trigger juga kerasa, walaupun dia emang gak ada dedicated untuk di triggernya khusus gitu ya, cuma ada di bagian belakang sini aja. Dan kita juga bisa atur juga level si vibrationnya di software, bisa beda antara kanan kiri ya bahkan, jadi ini juga menarik juga. Dan terakhir itu sensor gyroscope yang kita bisa atur juga di softwarenya, tinggal kita ubah aja di software itu bisa always on. Ini bisa aktif kalau ada di mode Nintendo Switch atau di PS3 kalau gue lihat di manual guide-nya. Kalau di PC dia kebaca di software, cuma pengaplikasian aslinya ini sih nggak kedetek ya di game-game yang gue udah cobain. Untuk jack 3,5 mm ini nyalanya di mode Nintendo Switch sama di mode D input ya. So ini gamepad wireless yang bisa jadi wired juga dengan polling rate di 1000 Hz. Gua tes keduanya ini bisa dapat di 1000 polling Hz, jadi bagus. Untuk baterainya dia di 1000 mAh dan kita udah dapat docking charger juga di paket pembeliannya, jadi nggak dijual terpisah lagi. Jadi kalau kalian udah selesai pakai ya bisa langsung taruh aja di dockingnya dia, dan dockingnya juga udah sesuai ya moldingannya. Karena kalau ini gua taruh di holder gamepad yang biasa gue pakai nggak bisa nyangkut sama ininya dia. Dan di docking juga bawahnya udah ada untuk taruh dongle juga ya, jadi kita bisa langsung colokin aja, sekaligus dia jadi kayak extender atau hub gitu ya. Jadi itu dia ya yang gue bisa bahas dari si gamepad Cygnus AX7 nya Daxa ini dari Rexus. Yang gue impresi pertama ada di mechanical buttonnya dia di ABXA nya ini, terus bumpernya enak, triggernya enak, dan semuanya berfungsi dengan baik. Untuk tombol-tombolnya ada tambahan software juga, itu jadi poin plus banget menurut gua. Kalau efek trigger bisa di adjust, terus ada travel distance yang bisa kita atur juga di triggernya. Jadi ini mantep lah, dapat docking pula di harga segini. Worth it banget sih menurut gua. Jadi ya segitu aja untuk video gua kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gua sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.